Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pi Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, sahabat Pi Network, semoga hari ini adalah hari terbaik bagi kita semua dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tetap fokus pada pekerjaan sehari-hari, kemudian jangan lupa untuk klik petirnya. Baik teman-teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, akhir-akhir ini menjelang Desember, ramai orang membicarakan tentang Pi Network. Ada yang berbicara open minded, ada yang berbicara harga konsensus, dan ada juga muncul berita-berita yang tidak mengenakan bagi teman-teman pioner di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Ya, memang masalahnya cuma ada di Indonesia, tidak seperti negara-negara lain. Kalaupun ada, saya tidak tahu, tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca ada permasalahan Pi Network di negara lain. Jadi saya fokus yang ada di Indonesia, saya tetap mengikuti perkembangan-perkembangan Pi Network yang ada di Indonesia. Ini ramai di perbincangan orang. Ya, salah satu masalahnya adalah masih juga kita berbicara dari pemerintahan kita, yaitu kebetulan ada informasi teman yang main di Kominfo ya, beliau ada kegiatan, kemudian coba bertanya tentang Pi Network di Kominfo. Seperti apa Pi Network yang ada? Kemudian didapatkan informasi dari Kominfo, ramai diberbicarakan orang tentang Pi Network. Salah satunya Wamendak. Ya. Kemudian dari hasil pembicaraan itu, lanjutnya, bahwa Dirjen Aptika sudah memasukkan Pi Network dalam daftar blokir. Sekarang masih dalam tahap evaluasi, tahap pembahasan. Mungkin kabar terbarunya kita bisa dapat peroleh nanti di awal Desember kemungkinan. Sebelum atau di awal Desember ya, itu belum pasti. Karena masuk dalam pembahasan serius Pi Network untuk Indonesia. Jadi teman-teman ya perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan kita diam aja hanya menerima informasi. Menerima informasi banyak, tetapi lebih baik kita memburu informasi. Jadi informasi sekecil apapun kita bisa mendapatkannya. Jadi saya ingin mengingatkan, kita fokus tetap pada pekerjaan kita, tapi untuk Pi Network kita buru informasinya. Kenapa? Sepertinya untuk Pi Network di Indonesia belum mendapat restu dari pejabat pemerintahan RI. Kenapa? Karena arahnya belum jelas Pi Network ini seperti apa. Kalau kita katakan merugikan ya, ini Pi Network gratis, tidak bayar 1 sen pun. Jadi kalau rugi dalam finansial kayaknya tidak mungkin karena tidak ada yang membayarnya. Tapi nggak tahu nanti kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti apa. Namun saya menginginkan teman-teman segera lacak buru informasi. Kemudian bagi teman-teman yang ada di Jakarta ya, yang lebih dekat dengan pemerintahan kita, yang mungkin lebih dekat dengan para pejabat-pejabat kita, mungkin bisa juga mencari informasi, gali informasi. Ya. Jadi makanya Pi Network ini perlu juga sosialisasi, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi pada pemerintah pemangku jabatan. Ya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pi Network itu. Apakah Pi Network ada meminta anggaran, arus bayar, dan lain sebagainya. Jadi aparat pemerintah kita ini bisa menilai seperti apa Pi Network ini. Namun kalau sudah kebijakan memang nanti dilarang, ya kita harus menerima keputusan itu. Tidak boleh berkembang Pi Network di Indonesia, monggo. Nah, bisa-bisa juga nanti yang kita khawatirkan adalah pejabat pemerintah RI menghapus akun Pi Network dari daftar Play Store dan lainnya. Sehingga dari Google juga kayaknya kabarnya seperti itu. Dari Google juga mau dihapus. Secara otomatis kalau ini diblokir, kita nggak akan pernah bisa nambang lagi. Kita hanya bisa melihat mengenang Pi Network itu seperti apa. Tapi saya yakin dan percaya ya mudah-mudahan Pi Network terus berkembang, terus bisa berjalan dengan baik. Yang udah kena blokir itu nggak salah Iran ya. Di Iran itu dilarang gitu. Di Iran dilarang itu karena perang. Karena perang, nah yang blokirnya langsung itu dari ini. Dari Kortim sendiri ya karena ada permasalahan politik di situ. Ya, itu kita nggak bisa mencampurin, itu adalah kebijakan dari mereka. Yang bisa kita saat ini hanya berharap, yang bisa kita saat ini hanya berdoa,
Jadi saya mengingatkan teman-teman Pi Network, mimpi boleh saja, tapi jangan lupa barengi dengan doa. Kadang-kadang kita terlalu euforia karena banyak koinnya, sudah mau open minded, senangnya luar biasa, tapi lupa dengan Tuhannya. Jadi inilah yang terjadi. Saya yakin dan percaya jika teman-teman kita kompak ya menyatu, kita berharap kepada Sang Ilahi, ini dapat ditunjukkan sebuah titik terang. Jika yang namanya Pi Network ini baik dan nyata untuk kita, kita berharap ya Allah membantu kita. Tetapi jika Pi Network ini dapat merusak, menghancurkan kita dan bangsa ini, ya kita minta juga sama Tuhan, segera selesaikan, hentikan ini semua. Jadi tidak berlarut-larut. Karena untuk saat ini banyak orang menaruh harapan kepada Pi Network. Banyak orang menaruh mimpi kepada Pi Network. Jadi semua sudah mimpi, sudah berharap-harap akan jadi sultan. Tetapi kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Jadi kalau nanti pemerintah Indonesia memblokir, kemudian menutup akun ini, maka tamatlah sudah riwayat Pi Network untuk Indonesia. Tinggal nanti kita berharap lobby-lobbynya Kortem dengan pemerintah Indonesia. Ya kita nggak tahu. Inilah namanya kehidupan, inilah namanya politik. Kalau pemerintah Republik Indonesia wajar, selama itu mungkin merugikan bangsa dan rakyatnya, mereka nggak akan